Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TPB 65 ingin menyampaikan tugas RBL motor listrik sederhana, yaitu baling-baling motor listrik sederhana dengan variasi pada lilitan kawat. Izin memperkenalkan diri, di kelompok kami ada Salsabila dengan NIM 1211300053, ada Rayman dengan NIM 1214000003, ada Muhammad Imamul Anbiah dengan NIM 1213700100, ada Farel Edric Sinambela dengan NIM 1213400058, ada Ahmad Reza dengan NIM 1214000015, ada Najwa Khairatama dengan NIM 1212900051, dan ada Muhammad Fadilah dengan NIM 12121022. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Gaya magnet atau gaya Lorentz adalah suatu gaya dalam fisika yang ditimbulkan karena adanya partikel bermuatan listrik yang bergerak atau karena arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Apabila ada suatu penghantar dialiri oleh arus listrik dan penghantar itu berada di dalam medan magnet, maka akan timbul gaya yang disebut gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Antoom Lorentz yang meneliti interaksi penghantar berarus yang diletakkan di sebuah medan magnet yang akhirnya menghasilkan sebuah gaya yang dinamakan gaya Lorentz. Penerapan gaya Lorentz biasanya kita temui pada kipas angin, spektrum massa, bel listrik, motor listrik, dan sebagainya. Pada percobaan tersebut, terdapat sebuah benda konduktor berupa kawat yang diletakkan di antara dua buah magnet. Kedua magnet ini merupakan kutub selatan dan kutub utara. Kemudian, kawat tersebut dialiri dengan arus listrik. Tanda panah merah menunjukkan arah medan magnet. Garis biru merupakan kawat yang dialiri arus listrik yang arahnya ditandai dengan garis berwarna kuning. Dapat terlihat bahwa kawat membengkok ke atas. Hal ini disebabkan oleh gaya Lorentz yang mengarah ke atas. Sesuai dengan kaidah tangan kanan bahwa gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah medan magnet. Begini, kita posisikan jari jempol kita mengarah seperti garis kuning, yaitu arah arus listrik. Jari telunjuk mengarah seperti garis merah, yaitu arah medan magnet. Maka akan menghasilkan arah gaya Lorentz, yaitu ke atas, karena jari tengah kita menunjuk ke atas. Maka dari itu, gaya Lorentz tersebut mengarah ke atas. Berikut rumus gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz berbunyi F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, B adalah medan magnet, I adalah kuat arus listrik, L adalah panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet, dan theta adalah besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Selanjutnya, menentukan arah gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan. Yang pertama, jika partikel bermuatan positif, arah gaya Lorentz akan ditujukan oleh jari tengah. Yang kedua, jika partikel bermuatan negatif, arah gaya Lorentz-nya akan berlawanan dengan arah gaya Lorentz yang kita dapatkan pada partikel bermuatan positif. Kemudian kita lanjut ke motor listrik. Selanjutnya, motor listrik. Motor listrik yaitu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor listrik arus searah atau DC bekerja dengan menggunakan sumber arus listrik searah. John Amber Fleming memperkenalkan sebuah sistem mnemonik untuk memudahkan kita memahami fenomena yang terjadi pada motor listrik dan generator listrik. Sistem mnemonik tersebut disebut dengan kaidah tangan kiri untuk motor listrik dan tangan kanan untuk generator listrik. Kali ini, kami menambahkan sedikit tambahan pada desain motor listrik yang kami buat, yaitu baling-baling. Selanjutnya yaitu komponen utama yang digunakan pada motor listrik. Pada sebuah motor listrik, terdapat dua komponen utama yang berperan penting dalam menghasilkan gaya gerak dalam motor listrik, yakni stator dan rotor. Stator merupakan alat yang mampu menghasilkan medan magnet, sedangkan rotor merupakan gulungan kumparan atau lilitan kawat penghantar. Pada sisi kawat sebelah kiri dialiri arus listrik. Jika kita menggunakan kaidah tangan kiri, maka kita akan dapatkan bahwa gaya dorong akan mengarah ke atas. Sedangkan pada kawat sebelah kanan,
Jika kita menggunakan kaidah tangan kiri, kita akan dapatkan bahwa gaya dorong akan mengarah ke bawah. Karena sifat kelembaman rotor, maka rotor akan terus berputar selama masih ada arus listrik yang mengalir pada kawat. Berikut animasi prinsip kerja motor listrik DC. Kemudian kita lanjut ke penjelasan tentang percobaan dan pembuatan alat yang kami buat. Alat dan bahan. Yang pertama spidol, 2 gunting, 3 peniti, 4 tang, 5 magnet, 6 selotip, 7 baterai, dan 8 kawat tembaga. Untuk pembuatan alat, yang pertama, amplas masing-masing ujung kawat tembaga. Kemudian yang kedua, bentuk kawat tembaga yang berukuran 0,65 mm agar dapat menyangga loop sebanyak 2 buah. 3. Buat lilitan kawat tembaga yang berukuran 0,5 mm sebanyak 3, 6, 9, dan 12 lilitan. Kemudian, tempel masing-masing kawat pada alas. Pastikan batu baterai dapat menempel dengan kawat tersebut. Yang kelima, tempel dan rekatkan batu baterai dengan kawat agar arus listrik dapat mengalir. Lalu letakkan lilitan kawat pada tempat yang telah disediakan, yaitu di atas kawat yang telah dibentuk tadi. Yang terakhir, letakkan magnet di bawah lilitan kawat. Hasil percobaan. Yang pertama, semakin banyak jumlah baterai, maka kumparan akan semakin cepat berputar. Yang kedua, semakin banyak jumlah lilitan, maka kawat tembaga akan semakin cepat berputar. Yang ketiga, semakin jauh jarak magnet dari kumparan, maka perputaran kawat akan semakin melambat. Yang keempat, arah putaran kawat akan mengikuti arah letak magnet. Kelemahan alat ini, yang pertama, alat dan bahan yang digunakan masih sederhana dan kurang kompleks sehingga kurang akurat. Yang kedua, para mahasiswa yang kurang berpengalaman sehingga masih banyak kesalahan atau keliruan dalam percobaan ini. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.